Dek, ambil Al-Quran, Dek. Ntar ya, Pak. Aduh, Quran. Atau mungkin Bu Alia aja yang lebih siap enggak? Oh iya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Nah, Bu Alia aja, silakan Bu Alia. Karena kelihatan. Ya. Silakan Bu Alia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya mulai nih, Pak. Ya, ngaji aja Bu ya. Mulai ngaji. Ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda وضعها أنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Bu Alia, Ya, Pak. apa substansi ayat yang Bu baca itu? Surat Ar-Rahman itu? Substansinya, Pak, menurut pemikiran saya adalah bahwasanya Allah itu sangat maha penyayang kepada hambanya, termasuk Ya. termasuk kepada saya, Pak, sangat-sangat Ya. sayang yang telah memberikan ilmu, dan dengan jalan mengikuti PPG ini saya menambah ilmu, Pak. Di situ saya merasa Allah itu sangat-sangat sayang kepada saya dan dibantu dengan kemudahan, insya Allah, Pak. Terima kasih Bu Alia. Dan tak ada rasa syukur. Maksudnya tak harus kita bersyukur walaupun yang kita dapat kadang-kadang ada kesulitannya gitu, Pak. Ya, Bu Alia dan teman-teman yang lain, Bapak Ya, Ibu. Ya, kan semuanya sudah tahu yang ikut PPG ini ternyata yang antrinya masih banyak, Bapak Ibu kan sudah tahu tuh. Bapak-bapak relatif lebih beruntung bisa sekarang. Yang antri masih banyak. Bahkan di madrasah itu, kata orang Dirjen Pendis, itu ada sekitar lebih 20 tahun itu antrinya, Pak. Jadi Bapak Ibu beruntung bisa ikut PPG sekarang. Bu Alia, sudah berapa tahun mengajar? Bu Alia, sudah berapa tahun mengajar? Ya, Dengar Pak. suara saya? Ya, Pak, putus-putus, Pak. Ya, di tempat saya hujan. Di tempat saya di Padang hujan. Iya, agak putus-putus, Pak, suaranya. Tapi kedengaran suara saya, sudah berapa tahun mengajar? Saya sudah 13 tahun, Pak, tapi bercampur di tata usaha, Pak. Sarjana atau belum? Nah, di mana sarjananya? Di daerah sebelum Binjai, Pak, di sini di daerah Tandem. Maksudnya di mana itu lembaganya, lalu bidang apa itu maksudnya? Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di PAI, Pak, Pendidikan Agama Islam jurusannya. PAI, oke. Yang di PPG ini apa? Bidang yang di apa? Sejarah kebudayaan, Pak. Sejarah ya. SKI juga karena ini madrasah ya. Oke. Bu Alia, apa pengalaman yang paling Ibu ingat yang menyenangkan selama mengajar 13 tahun? Yang paling saya ingat, yang menyenangkan dan ingat. yang menyenangkan, Pak,
apabila anak-anak dapat menerima pelajaran yang saya berikan, Ya, saya merasa senang. Istilahnya kalau apalagi mereka dapat mengamalkannya, dan bisa merubah kehidupan mereka dengan saya mengajarkan kepada mereka gitu, Pak. oke. Saya kaitkan dengan RPP. Kira-kira materi apa itu, Bu? Sebenarnya kalau Pak kan ke Daulah Abbasiyah, Pak, ilmuwan Muslim di masa Daulah Abbasiyah. Oke. Mungkin kalau saya kaitkan ke sini ke saya yang apa tadi, Pak, mereka itu mungkin kayak mana saya bilang ya, Pak, karena mereka mempunyai ilmu itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memberikan dengan jalan kebaikan di jalan Allah dan menjadikan amal jariah bagi mereka gitu, Pak. Sehingga maka saya kaitkan dengan yang saya baca tadi surah Ar-Rahman tadi, Pak. Di situlah saya bisa mengambil tujuan pembelajaran itu dengan bahwasanya Allah itu memang betul-betul Maha Penyayang. Dari yang dari dulu itu kita bisa mempelajarinya dari sejarah-sejarah itu, Pak. Dan tidak pernah putus. Insya Allah dengan berkembangnya guru-guru sejarah, insya Allah sejarah Islam itu tak akan pernah putus. Itulah, Pak. Di RPP Ibu tentang materi itu KD-nya apa? Iya, KD-nya di sini yang saya buat itu tentang menghargai karya ulama Muslim sebagai khasanah intelektual kejayaan Islam di masa Daulah Abbasiyah. Kemudian untuk selanjutnya itu menganalisis peran ulama penyusun khasanah Kutub Busita gitu, Pak. Bu Alia, Ibu pernah Ya. mendengar scientific approach? Science approach. Apa maksudnya? Scientific Science approach, approach, Pak, itu maksudnya desain apa? seperti rancangan gitu, Pak. Saya Nggak. memang belum pernah. Kalau di Indonesia kan approach itu apa, Bu? Ya, Pak. Kalau di Indonesia kan approach itu apa? Seperti kalau sains itu seperti temuan suatu ilmu. Ada yang bisa bantu Ibu ini approach itu apa kalau di Indonesia kan? Yang lain coba buka unmute-nya kalau bisa bantu. Timbal balik, Pak. Approach itu pendekatan. Gimana, Pak? Pendekatan saintifik. Approach itu artinya pendekatan, saintifik itu artinya ilmiah. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah. Tidak ada Ibu buat di RPP Ibu pendekatan ilmiah itu atau pendekatan saintifik itu? Enggak. Bu Alia? Merancang sains gitu ya, Pak ya? Ya, Rancangan suatu ada nggak yang disebut di dalam pendekatan atau apa namanya itu? Ya, teknik atau pendekatannya Ibu buat di dalam RPP ada nggak menyebut saintifik itu? Pendekatan saintifik. Saintifik itu apa saintifik? Enggak. Ada. Enggak ada. Ada, Tapi enggak ngerti gitu. Itu salah satu pendekatan yang digunakan dalam K13. Ya, Pendekatan ilmiah, scientific approach. Iya, Pak. Itu tahapnya mulai dari bertanya, ya kan? Lalu setelah bertanya ngapain lagi? Yang penting pertanyaan itu bertanya dulu. Lalu apa lagi? Coba. Setelah itu. bertanya, Setelah bertanya apa lagi? Setelah bertanya kita mengamati. Nah, setelah mengamati. Kemudian kita mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Ada yang kurang lengkap. Jadi itu dan bertanya itu Bu, itu kalau dijelaskan macam-macam itu Bu. Membaca itu termasuk bertanya Bu. Memperhatikan itu termasuk bertanya Bu. Ya. Jadi
scientific approach itu adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam K13 yang intinya sebetulnya untuk dapat mengaktifkan siswa, atau dalam bahasa lain ya, pembelajaran kita ke depan itu ya kan, yang menjadi pusat itu tidak lagi guru, Bu, yang menjadi pusat itu adalah siswa. Ya, jangan lagi kita senternya tetap pada guru gitu, senternya pada siswa. Pusat maksudnya, bukan senter yang ada lampunya itu loh, Bu. Center itu maksudnya pusat. Pusat pembelajaran kita dengan scientific approach itu kepada siswa lagi. Guru itu banyak sebagai fasilitator. Ya, mengarahkan, membimbing, meluruskan, memberi bahan, ya kan, memberitahu buku sumber, ya kan, itu yang belajar siswa, jangan lagi Bapak. Jadi model-model yang lama atau metode-metode yang lama seperti ceramah tetap diperlukan. Bayangkan, jangan pula disebut ceramah itu nggak perlu, Bu. Ibu kalau mau belajar nggak ada ngomong, diam aja, anak-anak mau ngapain? Ya ada ceramahnya dulu, ada penjelasan dulu, ada segala macam dulu. Jadi jangan disalahkan ceramahnya, Bu. Tapi Bapak ceramah dari menit pertama sampai menit ke-100, itu yang fokusnya pada guru, bukan pada siswa. Nah, cara belajar kita, pendekatan belajar kita sekarang ke depan, itu yang scientific approach itu. Ya, yang tahap-tahapnya itu sebetulnya tahap yang paling terakhir itu adalah anak-anak ini bisa merumuskan, menyimpulkan, mencari jaringan, membuat kerjasama dan segala macam untuk mendukung proses itu. Itu Bu Alia. Ya, Pak. Ya. Ya. Dan Makasih, itu Pak. saya kira penting diperdalam, penting dikuasai tentang scientific itu, karena itu ciri khas K13 loh Bapak Ibu. Scientific approach Iya, itu Pak. ciri khas K13. Kecuali nanti ganti menteri, ganti pula apanya kurikulumnya, kita tunggu aja gitu. Ya, Bu Alia, apa itu Pak. kompetensi sosial? Salah satu kompetensi guru adalah kompetensi sosial. Apa maksudnya? Kompetensi guru itu adalah suatu pengetahuan yang menyeluruh di dalam kelas, bukan hanya untuk kita aja gitu Pak, sosial, bermasyarakat semuanya gitu. Bukan hanya untuk pribadi seorang anak aja, dia harus ke si A, ke si B, ke si C dan ke semuanya. Jangan hanya untuk satu orang aja gitu, Pak. Jadi maksudnya kira-kira gimana itu, Bu? Kompetensi sosial itu maksudnya seorang guru ngapain gitu? Maksudnya kalau kita memberi suatu pengetahuan kepada seorang anak pada satu kelas itu jangan kita dominan untuk satu anak aja. Kita harus semua. Kemudian satu anak ini pun harus berbaur semua. Jangan kita itu bergap-gap gitu Pak. Maksudnya perorangan gitu. Itu Ibu pelajari lagi ya. Ibu pelajari lagi itu mengenai yang Ibu sebut itu jawabannya belum pas itu Bu. Nanti Ibu pelajari lagi, apalagi nanti setelah dapat sertifikat, sudah menjadi guru profesional. Jadi banyak hal nanti yang Bapak Ibu tambah gitu. Ya, Setelah Pak. Bapak Ibu nanti dapat sertifikat, ya predikat guru profesional itu nggak bisa Bapak Ibu tolak gitu. Dan kalau nanti ditanya, jawabannya sudah harus benar gitu. Kalau guru menjawab salah itu bahaya Bapak Ibu. Oke, Bu Alia itu belajar lagi. Satu lagi Bu Alia, ya Ibu pernah nggak mendengar model pembelajaran tematik? Enggak. Tematik, Model Pak. Pernah, Pak. Tematik. Model tematik pernah nggak Ibu dengar? Pernah. Itu biasanya cocoknya untuk jenjang yang mana? Perguruan tinggi kah? SMA kah? Menengah atas kah? Ya, SD kah atau SMP kah Itu terserahnya atau MI? untuk apa ya Pak? Bisa ke SMA,
Ibu harus belajar. Ibu belajar lagi juga itu. Ya, tolong Ibu ya. Tematik itu atau pembelajaran tematik itu untuk anak SD, Bu. Untuk anak SD. Ya. Jadi dia dibuat tema-tema sesuai dengan bidang studinya sehingga materi itu menjadi lebih menarik gitu. Itu untuk anak SD, Bu. Ya. Saya kira itu untuk Ibu Alia cukup saya kira. Lalu selanjutnya Bu, sudah jam berapa kasih, ini? Ya, Jam sudah jam 9, 9 kan berarti sudah 1 jam 3 orang ya. Siapa yang keempat?